Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dewa di Rio Sport Channel. Oke, apa kabar kalian semua? Di kondisi cuaca kita yang saat ini nggak menentu ya. Kadang hujan, kadang panas, yang bisa bikin badan kita juga panas dingin ya. Tapi semoga saja kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Jaga terus kesehatan kalian ya dengan berolahraga dan minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Oke. Kita masuk ke pekan ke-20. Nah, salah satu laga yang akan kami bahas bisa dibilang laga super big match juga karena akan mempertemukan dua tim yang ada erat banget kaitannya dengan PSSI dan LIB, yakni antara Arema FC kontra Persib Bandung. Nah, kenapa dua tim ini kok sangat erat nih kaitannya dengan PSSI dan LIB? Nah, daripada penasaran, kita akan coba simak aja di edisi kali ini juga bagaimana persiapan kedua tim ini, siapa aja pemain yang akan absen, dan juga ada intrik apa sih sebelum laga kali ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah bagaimana persiapan kedua tim ini dalam menjelang laga pekan ke-20 ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang akan menjadi sorotan sebelum laga antara Arema FC kontra Persib Bandung. Inilah salah satu laga yang akan menyita perhatian di pekan ke-20. Laga dua tim yang katanya erat kaitannya dengan PSSI dan LIB, yakni Arema FC yang akan menjamu Persib Bandung. Nah, kenapa kami bilang erat kaitannya dengan PSSI dan LIB? Sebab dua tim ini tuh disebut-sebut adalah salah satu tim anak emasnya PSSI. Arema FC yang notabene dimiliki oleh penasehat PSSI Iwan Budianto dan juga ada anggota mereka di PSSI seperti Ahmad Riyad yang selalu membuat kegaduhan tapi tanpa ada pernah kena sanksi. Sementara Persib dianggap anak emas PSSI lantaran ketum PSSI punya saham di Persib dan salah satu direksi LIB adalah salah seorang pemilik saham Persib, yakni Teddy Cahyono. Tapi uniknya, meskipun Arema dalam tanda kutip ya selalu bikin gaduh, tapi nggak pernah disentuh loh sama PSSI. Bahkan tim ini malah didukung loh oleh pendukungnya tim Oren. Padahal tim ini sudah menghilangkan lebih dari 135 nyawa loh. Sementara Persib yang nggak ngerugiin siapapun, justru malah dimusuhin. Semakin aneh ya negara ini. Jadi wajar kalau kami menjuluki laga ini dengan judul Duel Aroma PSSI. Jika kita bicara soal rekor pertemuan, dua tim ini tuh sebenarnya sudah bertemu sebanyak 31 kali di semua ajang. Dengan catatan Arema itu menang 8 kali, Persib menang 10 kali dan 13 kalinya berakhir imbang. Tapi di 5 pertemuan terakhir, Arema belum pernah mampu mengalahkan Persib dengan catatan Persib 2 kali menang dan 3 laga sisanya berakhir imbang. Musim lalu 2 kali tim ini bertemu dengan skor yang sama, yakni sama-sama imbang maksudnya 3-3 di pertemuan pertama dan 2-2 di pertemuan kedua. Dan di pertemuan pertama musim ini pun kembali skornya imbang, yakni 1-1. Sebelum ke laga ini sebenarnya dua tim ini baru saja mengalami hasil yang buruk di liga. Arema di laga terakhir ditekuk Borneo FC 3-1. Sementara Persib di laga terakhir justru dikalahkan oleh Dewa United dengan skor 0-2 dan jadi kekalahan perdana Persib musim ini. Arema saat ini dilatih oleh pelatih baru yakni Zé Gomes asal Portugal. Sebelum kami bahas lebih detail nasib Zé Gomes di Arema, kita akan coba sedikit analisa bagaimana sih cara taktik atau strategi Zé Gomes selama 2 laga ini. Seperti kebanyakan pelatih asal Portugal, pakemnya itu pasti tentu saja adalah 4-4-2 atau 4-4-1-1 dengan mengandalkan kecepatan di sisi sayap. Ya meskipun faktanya ya,
Strategi seperti ini di era sepak bola modern seperti sekarang ini udah ketinggalan zaman dan pasti ini gak akan sulit meraih kemenangan. Sebab di era sepak bola modern sekarang ini pakemnya udah fleksibel dan kebanyakan menggunakan 3 back sejajar seperti 3-4-3 atau 3-5-1 dan lain-lain. Tapi jangan salah lo ya, strategi 4-4-2 atau 4-4-1-1 ini tuh bisa sangat berbahaya jika para pemain memang udah klop dan memiliki pemain-pemain yang cepat. Contoh paling nyata adalah ketika Portugal juara Euro 2016 silam. Sementara yang dihadapi Arema adalah Persib di tangan Boyan Hodak yang pakem ataupun pola skemanya itu selalu berubah-ubah. Bahkan di satu laga pun Hodak ini bisa menggunakan 3 formasi berbeda loh ya. Atau lebih tepatnya Hodak ini tipikal pelatih yang fleksibel. Tapi kelemahan atau kekurangan Persib adalah di lini tengah. Jadi buat kami pribadi ya, di laga ini tim mana yang nggak bikin kesalahan sendiri ya, kami pikir dialah yang akan memenangkan laga ini. Oke, sekarang kita intip persiapan dua tim ini. Di kubu Arema FC, seperti yang kami bilang, Arema saat ini ditangani oleh pelatih asal Portugal. Sebenarnya tujuannya memilih pelatih asal Portugal ini tuh, Arema ini tuh ingin mengembalikan identitas Arema atau kejayaan Arema yang memang hampir selalu jaya kalau memakai pelatih asal Portugal seperti Eduardo Almeida kemarin-kemarin itu yang pernah juara ya. Tapi memang ini 2 kali loh Arema menggunakan pelatih asal Portugal di 2 tahun terakhir. Itu memang nggak selalu mulus dan kebanyakan jebloknya juga. Sama halnya yang dialami oleh Zé Gomes di Arema saat ini. 2 laga yang dijalani Gomes justru mengalami kekalahan, yakni 2-0 dari Dewa United dan 3-1 dari Borneo FC. Maka dengan hasil seperti ini, seperti biasa ya, ada tradisi di Arema. Pelatih itu cuma dikasih 3 nyawa dan 2 nyawa Gomes sudah hilang ya karena 2 kali kekalahan. Maka nyawa Gomes itu tinggal tersisa 1, yakni saat menghadapi Persib. Jadi di laga ini kami bisa pastikan Persib harus ekstra waspada terhadap Arema. Sebab dengan nyawa yang tinggal tersisa 1, bisa saja Zé Gomes memberikan atau mengeluarkan kemampuan sebenarnya untuk menginstruksikan para pemain bermain habis-habisan di laga ini. Kalau kami perhatikan ya, cara main Zé Gomes di 2 laga terakhir itu, ini tuh selalu menempatkan menumpuk pemain di lini tengah loh sebenarnya. Contoh lawan Borneo, winger mereka itu kan cuma 2, Lokolingoy dan juga Salim Tuharea. Tapi kedua winger mereka ini tuh dipaksa turun ke tengah membantu Arkan Fikri, Julian Guevara ataupun Pablo Oliveira. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Ketika para winger ini tidak di posisinya, otomatis bola lambung atau bola terobosan langsung akan berhadapan dengan 2 center back-nya Arema. Bahkan 2 center back-nya Arema yang kebetulan di 2 laga terakhir itu tak diisi oleh Choi Bokyung, ini sering lengah dan kebocoran ya, sehingga pemain penyerang lawan itu langsung berhadapan dengan Lucas Frigeri. Jadi jika di laga ini William Marcilio bisa ditampilkan, yang memang beberapa laga terakhir William Marcilio ini absen lantaran cedera ya. Nah, ini akan sedikit membantu lini tengah Arema nih dan akan sedikit lebih kreatif. Zé Gomes sendiri mengatakan di laga ini akan membuat kejutan sebab semua pemain yang sempat cedera dipastikan pulih atau dipaksa pulih seperti Marcilio dan Choi Bokyung. Jadi kira-kira seperti inilah formasi yang akan dipakai Zé Gomes. Di bawah Mister ditempati oleh Lucas Frigeri. Duet center back ditempati oleh Choi Bokyung dan juga Thales Lira. Bek kanan John Alvarisi sementara bek kiri Ahmad Maulana. Duet jangkar ditempati oleh Arkan Fikri dan juga Pablo Oliveira. Sisi sayap ditempati oleh Lokolingoy dan Salim Tuharea. Sementara lini depan ditempati oleh Darbel Tobelo yang ditopang oleh William Marcilio. Sementara di kubu Persib Bandung, tim ini datang ke Blitar dengan skuad yang compang-camping. Sejumlah pemain Persib dipastikan menepi seperti Dado, Rezaldi, Irianto, dan Febri.
Ditambah beberapa pemain pun masih diragukan tampil seperti Dimas Drajat dan juga tentu saja bomber utama mereka David Da Silva yang kemungkinan akan dicadangkan di laga ini atau mungkin nggak dibawa ya. Sebab ketika berita ini kami buat belum ada pemberitaan resmi dari pihak Persib apakah David Da Silva akan dibawa ke Blitar atau tidak. Kekalahan perdana Persib musim ini atas Dewa United harusnya sih dijadikan pelajaran bagi Boyan Hodak jika kelemahan Persib itu sangatlah nyata, yakni lini tengah yang keropos sepeninggal Deddy Kusnandar. Sebenarnya ini tuh bisa jadi kesempatan buat Hodak nih untuk mencoba pemain baru seperti Ahmad Agung untuk bisa berduet dengan Maklok di lini tengah. Sebab setelah Dado absen, duet Maklok dengan Adam Alis itu seolah-olah jomplang ya. Klok ini terlalu sibuk ngebantuin pertahanan tapi nggak ada yang mendistribusikan bola ke lini depan. Atau mungkin gini aja deh, kalau memang tidak menempatkan Ahmad Agung dan Klok, mungkin bisa memakai Coach Jan nih berduet dengan Maklok. Lini pertahanan di laga ini udah mulai ketambal ya dengan kembalinya Nick Wipers yang kembali dari akumulasi kartu dan akan kembali berduet dengan Gustavo Franca, tapi ini pun rawan absen sebab baik Nick maupun Gustavo andai di laga ini dapat kartu kuning lagi dipastikan dua pemain ini akan absen di laga selanjutnya. Seperti kita tahu lah, musim ini tuh kunci Persib tuh ada pada Tyron Del Pino. Saat kalah lawan Dewa kemarin, Tyron ini kan benar-benar dikunci nih, nggak bisa berkutik. Nah ini harus disiasati oleh Boyan Hodak dengan menambah energi di lini tengah agar si Tyron ini tuh bisa berkreasi sehingga lini depan Persib bisa mendapatkan suplai bola. Mungkin bisa lewat sayap atau tusukan ke jantung pertahanan lawan lo ya. Untuk Gervin Castaner ini kemungkinan akan jadi starter di laga ini menggantikan posisinya David Da Silva. Tapi Gervin ini tuh masih butuh adaptasi. 1 tahun lebih loh Gervin ini nggak punya klub jadi masih kaku lah. Tapi kalau soal lari, stamina dan skill kami pernah bilang ya ini pemain cukup bagus. Cuma tinggal ketajaman saja yang perlu diasah lagi. Tapi paling tidak ini pemain cukup kokoh loh ya. Nggak gampang jatuh kayak Mail yang disenggol dikit aja udah jatuh. Dan juga penguasaan bola si Gervin ini cukup baik loh ya melindungi bola. Tapi kalau kita bandingkan dengan David Da Silva ya emang jauh kemana-mana lah ya. Yang perlu diperhatikan oleh Hodak lagi adalah sisi kanan pertahanan Persib yang ditempati oleh Kakang ataupun Robby Darwish ya. Sebab ini terlihat banget lah usai ditinggalkan Rahmat Irianto ini posisi kanan pertahanan Persib ini selalu jadi bulan-bulanan atau jadi sasaran utama ya penyerangan tim-tim lawan. Kalau Edo di sisi kiri sih aman ya sebab mungkin akan di cover sama Coach Jan atau mungkin Gustavo. Tapi sisi kanan ini yang benar-benar bocor loh ya. Nah ini sebenarnya tugas dari gelandang jangkar sih, entah itu Adam Alis ataupun Ahmad Agung buat mengcover pertahanan kanan Persib. Jadi kalau kami pengennya di laga ini Boyan Hodak bisa mencoba Ahmad Agung nih untuk mengcover Kakang ataupun Robby Darwish di sisi kanan. Jadi mungkin kalau kami pengennya formasinya seperti ini. Ini cuma formasi versi kami loh ya. Di bawah Mistar tetap ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Nah, back ini kami pengennya dipakai 3 nih, Nick, Gustavo, dan Coach Jan. Sementara 2 wingback ini kami pengennya Robby Darwish dan Edo Febriansa. Duet jangkar ini kami pengennya Ahmad Agung dan Maklok nih untuk bisa mengcover sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Nah, di depan udah pakai 3 aja, Tyron, Siro, dan Gervin. Sebab ya DDS kemungkinan akan dicadangkan ya. Tapi ini kan cuma sebatas formasi kami aja. Laga Arema FC kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 24 Januari 2025 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Muhammad Supriyadi Blitar. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi persiapan laga antara Arema FC kontra Persib Bandung di pekan ke-20. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini? Itu semua kita akan bahas nanti di fakta di balik laga usai laga kali ini. Makanya jangan pindah-pindah channel, stay tune terus di channel ini. Terima kasih ya. Yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini, kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Riasbo, tetap sehat, tetap semangat, dan salam sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.